A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin. La siyama baqiyatillah fil ardin arwahuna liturabi maqdamihil fida. Qala Allah Ta'ala fi hadisil qudsi, as-sawm li wa ana ajzi bih. Pertama-tama saya ucapkan selamat berbahagia atas hadirnya bulan suci Ramadan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang sedikit ini. Mengenai puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, as-sawm li wa ana ajzi bih, bahwa puasa untukku dan aku akan membalas ganjarannya. Apa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ini? Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa untuk Allah Subhanahu wa taala? Bahwa dari semua perbuatan, dari semua ibadah manusia, hanya puasa yang dikhususkan. Untuk memahami lebih lanjut, para a'imah dan para ulama menjelaskan. Pertama, apa arti dari puasa? Puasa dari bahasa adalah menahan. Dan puasa secara istilah adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Imam Ali alaihi salam berkata, as-sawm qalb khairu min sawmul lisan wa sawmul lisan khairu min sawmul bat. Bahwa Imam Ali alaihi salam menjelaskan bahwa adanya tingkatan dalam puasa. Yang pertama adalah puasa secara fikih, yang artinya kita berpuasa menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Kita puasa hanya menghindar dari makan dan minum, dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ada juga yang kedua, yaitu puasa jawarih, puasa jiwa kita, anggota badan kita. Bahwasanya kita menahan dari gunjingan, menahan dari ghibah, menahan dari ucapan yang kotor, ucapan tidak berarti. Sebagaimana Imam Shadiq alaihi salam berkata, "Idza sumta falyasum sam'aka, falyasum basaraka, wa lisanak, wa jildak, amma haramallah." Bahwa jika kalian berpuasa, maka penglihatanmu juga berpuasa, pendengaranmu berpuasa, lisannya juga berpuasa, dan juga perbuatan tangan kita berpuasa dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada yang ketiga, yaitu as-sawm jawanih, yakni puasa jiwa dan pikiran kita. Bahwa jiwa kita, pikiran kita menahan dari segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berpuasa, artinya bahwa kita berpuasa, kita memikirkan hanya untuk Allah. Kita berpikir hanya untuk Allah, tidak memikirkan hal yang lainnya. Lantas, apa arti dari as-sawm li, puasa untukku? Mengapa Allah membedakan ibadah puasa ini dari ibadah lain-lainnya? Para ulama memaparkan bahwa ada khususiyah dari puasa, bahwa puasa berbeda dari yang lainnya. Yang pertama, bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang ikhlas, yang tawadu, artinya tidak tidak melihat kepada yang lainnya. Kita ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak halnya seperti ibadah sholat, ibadah haji. Mungkin kita bisa katakan bahwa dia sholat pada batu, menyembah batu,
haji menyembah batu. Tapi puasa itu ibadah hanya untuk Allah. Tidak ada orang yang mengetahui bahwa kita sedang beribadah. Tidak seperti sholat bahwa kita mungkin ibadah untuk dilihat orang lain. Tetapi puasa orang lain tidak bisa melihatnya. Ibadah yang dilakukan antara hamba dan Allahnya. Sebagaimana Imam Bakir alaihissalam katakan, as-saum ibadah, as-saum sir bainallah wa ibadih, bahwa ibadah puasa adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Kemudian mengapa puasa dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena puasa mengajarkan kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa puasa memberikan kepada kita kebijaksanaan. Bahwa ketika kita berpuasa, kita akan menahan dari makan dan minum. Kita akan menahan dari gunjingan, dari ghibah, dari hal-hal yang tidak Allah inginkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala membedakan ibadah puasa karena ibadah puasa mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang selalu waspada, selalu menjadi orang yang bijak sebelum kita melakukan segala sesuatu. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya menjadi orang yang sempurna. Orang yang berpuasa mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sempurna. Kemudian as-saum li wa ajzi bih. Apa maksud dari ajzi bih? Bahwa aku akan membalas ganjarannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah secara langsung yang akan memberi ganjaran, tidak malaikat, tidak yang lainnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan ganjarannya. Oleh karena itu, ganjaran ataupun puasa, pahala puasa itu tidak terbatas, tidak ada batasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengurusnya secara langsung. Bahwa asum li, puasa untukku, urusanku, aku yang akan langsung memberikan balasannya. Bahwa banyak riwayat hadis-hadis yang mengatakan begitu besarnya, banyaknya ganjaran dan pahala bagi orang yang puasa. Seperti dalam riwayat menjelaskan bahwa orang yang berpuasa memiliki pintu khusus. Artinya tidak memiliki antrian. Orang yang berpuasa memiliki jalan khusus untuk memasuki surga. Dan juga dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa dari Imam Bakir alaihissalam mengatakan bahwa as-saum jannatun nar, bahwa puasa adalah perisai untuk api neraka. Artinya orang yang berpuasa memiliki perisai menjaga dirinya untuk tidak terkena api neraka. Dan juga dalam riwayat lain bahwa puasa akan memberikan atau menjadi syafaat bagi kita. Puasa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, aku telah menahan hambamu dari makan dan minum, maka ampunilah." Iya. Artinya puasa akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa, memberikan jalan untuk memasuki surga. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membalaskan secara langsung, memberikan pahala, memberikan ganjaran untuk orang yang berpuasa. Artinya bahwa pahala puasa itu tidak terbatas dan tidak ada batasannya. Oleh karena itu, mengapa Allah Subhanahu wa taala membedakan ibadah puasa dari ibadah-ibadah yang lainnya? Karena begitu agungnya ibadah puasa, begitu besarnya ganjaran ibadah puasa, dan bahwasannya ibadah puasa memberikan kepada kita, melatih kita untuk menjadi orang-orang yang sempurna, menjadi orang-orang yang bijaksana, melatih kita untuk menahan dari hawa nafsu, nafsu makan, nafsu minum. Kita mengurangi, menjaga, dan juga kita menjaga dari hal-hal yang merusak.
badan kita, seperti menggibah, membicarakan orang, berkata yang tidak ada faedahnya. Dan juga puasa melatih kita untuk berpikir atau meniatkan seluruh perbuatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita ini, ibadah kita yang sedikit ini di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.